taat kepada Allah sebagai Tuhan, taat kepada Rasul sebagai guru. Nah, wa ma'iyyatun nabiyyin wa ma'iyyati atau kepada bitaatihi wa taati rasuli wa ma'iyyatin nabiyyin wa siddiqin wa sholihin. Pertama yang disebut orang-orang yang berjalan Ahlus Sunnah Jamaah mendapat nikmat Allah. Nikmat Allah itu pertama taat kepada Allah, dua taat kepada Rasulullah, tiga dikawalakan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang soleh saya tadi. Kemudian Datuk Kelampayan, Datuk kita semuanya, beliau di sop yang terakhir menulis jawaban itu dengan terinci dan dengan sempurna. Jawaban tadi diserahkan kepada sop yang di muka sampai kepada yang di tengah-tengah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian saya melihat jawaban itu, Masya Allah. Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau menuju Martapura, kemudian beliau kawin dengan Ratu Aminah, anaknya oleh seorang raja di Martapura. Kemudian raja sebagai mertua menyerahkan pangkat kerajaan kepada Syekh Muhammad Arsad, karena Syekh Muhammad Arsad ini alim, pahlawan dan sebagainya. Jadi ujar mentua ikam aja nakeh nang jadi raja, aku hendak bawa wirid aja amal belajar ya aku wiritan jadi raja hendak bahalwat. Datuk Kelampayan hendak disuruh jadi raja pulang berpangkat di Martapura sini. Tahu jalan Ahlus Sunnah yang udah disebutkan dahulu, jadi mereka bisa berjalan di sana dan mereka rajin melaksanakannya sehingga mencapai akan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa huna nadhkuru minha aidan ala sabil ijma. Di sini kita akan menyebutkan sebahagiannya pula secara jumlah. Idil akhdhu bisabiri tafsil mamnu' huna. Karena apabila kita rinci satu persatu maka tidak diperbolehkan di sini. Idil qasdu al isyarah ila ma lam nadhkurhu. Karena tujuan kita ini hanya bayangan saja, bukan membuka isinya. Karena membuka isinya yaitu membuka ilmu ma'rifat atau membuka ilmu hakikat, itu hukumnya kafir. Jadi kita cuma isyaratnya aja, bayangannya aja, jalan menuju ke sana, yaitu ilmu amal, ilmu syariat, kemudian petunjuk mengamalkan syariat itu aja. Kalau ma'rifatnya dan hakikatnya tidak sama sekali kami sebut, karena itu memang tidak diperbolehkan. Ittikalan ala ma fi tabaqatihim wa taradunihim amam susah. Cukup kita periksa riwayat hidup mereka itu arif billah yang sudah ditulis. Jadi semua perjalanan ulama-ulama yang kita ketahui dengan cara langsung atau perjalanan mereka yang kita ketahui dengan lewat tulisan-tulisan riwayat hidup mereka, seperti Datuk kita Kelampayan, beliau mencapai derajat arif billah, mengumpul antara syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Mulai kapan, bagaimana? Di antaranya beliau menuntut ilmunya aja 35 tahun kurang lebih. Di antaranya guru beliau itu adalah Syekh Saman Madani. Sampai beliau teman-temannya tidak berapa orang, hanya 4 orang. Di antaranya lagi di sana tidak ada pula warga selama 35 tahun menuntut ilmu, dan tidak ada tahu jalan kecuali ke masjid dan ke tempat guru. Jalan lain enggak tahu karena tidak
menggunakan kaki kepada yang bukan dua tempat itu, hanya ke masjid dan ke tempat guru. Di antaranya lagi beliau duduk adalah senangnya di sop yang di belakang. Terjadi di Madinatul Munawwarah pada ketika datang Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, seorang ulama besar di seluruh dunia yang datang dari kota Mesir ke Madinatul Munawwarah. Kemudian berkumpullah ulama Mekkah dan Madinah dan ulama lainnya di Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Sulaiman Qurdi selalu memberikan ceramah agama. Kemudian diadakan pertanyaan-pertanyaan dari hadirin kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi sebagai ulama yang betul-betul waras Rasulullah, selalu beliau tawadhu, beliau melaksanakan tawadhu. Beliau serahkan kepada orang-orang yang hadir siapa di antara yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi. Kemudian datu kelampaian datu kita semuanya, beliau di sop yang terakhir menulis jawaban itu dengan terinci dan dengan sempurna. Jawaban tadi diserahkan kepada sop yang di muka sampai kepada yang di tengah-tengah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian saya melihat jawaban itu, masya Allah, betul, tidak bisa lagi diapa-apai. Kemudian saya mau menanyakan siapa yang menulis, yang menjawab ini. Lalu ditanyakan, ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsyad. Dari mana? Dari Banjar. Disitulah digelar Al-Banjari. Sebetulnya kalau menurut silsilahnya yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, yaitu Datuk Muhammad Al-Khatib, wa kana Abdullah Banjar hada Hindian mansa'an wa Banjaran Lukgabang Manjaran maskanan wa qabran wa kana mahbuban inda sultan. Di situ ada tulisan daripada cucu beliau yang tidak pernah berdusta. Ini Datuk Muhammad Al-Khatib tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu silsilah atau manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dipakai, yang ditulis oleh arwah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Sapar yang disebut Sejaratul Arsyadiyah, beliau mengambil kebanyakannya dari arwah Datuk Muhammad Al-Khatib ini tadi. Karena ujar Sidin Muhammad Al-Khatib ini kada pernah berdusta dan riwayatnya itu benar. Jadi inilah yang jadi patokan Sidin mengenai masalah riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau ini yang mencatat Abdullah Banjar ini, abahnya Datuk Kalampayan ini lahir di India, tapi bukan orang India, lahir di India, pindah ke Banjar. Nah, itu melahirkan Muhammad Arsyad. Nah, di atasnya Abdullah Banjar ini bin Abu Bakar Al-Hindi. Jelas kalau Abu Bakar Al-Hindi ini adalah bin Ahmad Salabiyah Al-Idrus. Tapi karena orang-orang dahulu itu tidak membicarakan masalah nasab karena takut fakhr, maka ditutup yang demikian itu, sehingga yang tersebar yang di Madinah ini tadi, yaitu dari mana kamu? Dari Banjar, Al-Banjari. Begitulah. Jadi laqab Al-Banjari itu waktu ini terjadinya. Jadi kita harus tahu tarikh-tarikhnya, itu laqab. Gelar itu tarikhnya kapan, waktu apa. Semua didapat daripada orang-orang tuha-tuha nang soleh-soleh. Orang tuha nang soleh itu kada berdusta. Kita orang awam aja kada boleh berdusta, apalagi orang soleh. Tinggal lagi kalau kita mendengar kata-kata orang soleh, hati kita tidak cinta kepada beliau, kita bilang orang itu bohong, orang itu dusta. Seandainya orang berbicara dusta, bohong, ya, yang menanggung dosanya kan dia, bukan kita. Kita disuruh husnudzan,
kepada orang yang bohong itu dia sendiri yang menanggung dosanya, bukan kita. Apa sih kita membicarakan masalah kata-kata orang, apalagi orang yang soleh, kesolehannya, karamatnya, kemuliaannya udah dikenal di mana-mana, bukan hanya di sini aja, di mana-mana. Kalau kata-kata beliau begitu, ya udah kita sami'na wa ata'na gitu aja. Jangan lagi kita nggak percaya, apalagi kita membohongkan orang itu di mana-mana, disampaikan orang itu bohong, ini. Apa sih keuntungannya? Dan kita berbicara ke orang lain, apa sih keuntungannya? Jadi di dalam riwayat hidup orang soleh itu isinya adalah untuk kita mengikuti perjalanan mereka, sehingga dari perjalanan mereka kita akan diberi Allah hasil sebagaimana mereka. Kalau mereka tadi menuntut ilmu amal yang disebutkan ilmu syariat dan tarekat, diberi Allah Ta'ala ma'rifat dan hakikat. Kita pun apabila menurut sebagaimana beliau, ilmu dan amalnya akan diberi juga hakikat dan ma'rifat itu. Keluargaku semua, sekedar kita mengetahui Rasulullah, baik hati beliau yang disebut hal, baik perkataan beliau yang disebut akwal, baik perbuatan beliau yang disebut ahwal. Sekadar kita mengetahui yang tiga ini di diri baginda Rasulullah SAW, sekadar itu kita bisa mengikuti. Sekadar kita mengikut yang tiga ini kepada Rasulullah, sekadar itu kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Sekadar itulah makam kita. Orang yang sudah sampai kepada makam itu punya syekh murabbi mursyid yang betul. Begitu sampai ke satu makam, dia melihat belum sampai lagi, padahal sudah sampai. Naik lagi ke makam yang di atasnya, mengaku lagi belum sampai, sehingga seterusnya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesudah meninggal dunia baru yang disebut sampai. Kalau masih belum meninggal dunia, belum lagi disebut sampai. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu menurut ujar guru kita. Nah, kalau orang tidak punya guru mursyid murabbi, begitu dia dibukakan makrifat satu, dia merasa udah sampai, lalu menghina kepada orang yang lain. Padahal di belakang itu masih ada lagi, di atas langit ada lagi langit. Orang kawin aja kalau udah dapat satu, kepengen mau dua, gitu kan? Udah dapat orang Bandung, kepengen lagi orang Jakarta. Dapat lagi orang Jakarta, kepengen lagi dapat orang Surabaya. Dapat di Surabaya, mau kepengen lagi mau Madura. Kan begitu. Itu biasa dunia aja itu. Apalagi masalah ini ma'rifat, udah dapat satu katanya belum lagi, ada lagi yang jelek, ada begitu. Nah, kalau orang yang sesat jalan, begitu dapat satu, ini sudah nggak ada lagi yang lain. Yang Bandung ini udah yang lain nggak ada, padahal banyak yang lain-lain lagi. Cuma karena dia jahil, gurunya juga tolol, sehingga terjadilah begitu. Sampai di situ udah katanya, saya udah sampai ke puncak. Padahal di atas langit ada lagi langit. Kadang-kadang orang yang di belakang dia duduknya lebih besar, dia punya makam daripada dia yang di depan. Karena yang di depan ini baru pertama. Yang di belakangnya udah sampai di kelas berapa umpamanya. Kalau hitungan dia baru pertama satu, yang di belakangnya udah 9 derajatnya. Nah, karena perasaannya yang pertamanya udah 10.
Nah inilah menghajatkan kepada ikutan kepada Rasulullah SAW. Wa anna ila rabbikal muntaha. Masya Allah. Jadi kalau ingin kita belajar untuk ma'rifat dan hakikat, harus kita dulu berilmu. Sesudah berilmu agama, suluk yang namanya berjalan salih, yaitu mengamalkan ilmu agama itu tadi. Ilmu agama itu 3, ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih. Udah tuntut yang 3 ini diamalkan. Nah itu semuanya, tauhidnya, tasawufnya, fikihnya menurut Rasulullah SAW. Nah itu iya yang disebut hal, af'al, dan aqwal tadi. Sekadar pengetahuan kita kepada Rasulullah SAW masalah yang 3 ini, sekadar itu kita bisa beramal menurut Rasulullah. Nah sekadar itu juga kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Jadi kalau kita pengenalan kepada Rasulullah kurang, nah pasti kita menurutnya pun kurang. Nah pasti ma'rifat dan hakikatnya pun kurang. Oleh sebab itu diulang lagi, harus yang banyak dibicarakan masalah Rasulullahnya. Nah itu untuk menuju kepada Allahnya. Kalau Allahnya yang dibicarakan, Rasulullahnya sama sekali tidak kedengaran. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir kita kalau jadi ilmu sebuku, melepaskan akan syariat, menjadi ilmu hakikat semata-mata, menjadi ma'rifat semata-mata, menjadi ilmu sebuku, atau yang disebut di Jawa itu kejawen. Yang kita khawatirkan syariat ini enggak jalan. Padahal tandanya hakikat dan ma'rifat yang benar, syariatnya itu cocok. Contohnya enggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau kita menjadi orang dagang, sebelum dagang kita alim dulu. Alim ilmu dagang masalah syariat fikih. Nah itu. Sesudah alim fikihnya, kemudian belajar tasawuf dan tauhidnya. Bagaimana cara berdagang yang karena Allah? Bagaimana dagang yang ikhlas? Sesudah tahu, lalu kita berdagang. Nah itu. Nah, bagaimana kita bisa berdagang menurut Rasulullah kalau belum ada tuntunan ilmu-ilmu agama di dalam perdagangan? Contohnya aja yang tidak ada dipimpin agama. Modal daripada dagangnya itu adalah riba. Kalau sudah modalnya dari riba, bagaimana bisa benar perjalanan dagangnya itu? Kalau benar perdagangan itu tidak dibenarkan, bagaimana ma'rifatnya orang itu bisa dibenarkan? Jadi ma'rifat yang benar, hakikat yang benar dari syariat yang benar, ditinjau syariatnya. Orangnya orang dagang, modalnya dari mana orang ini? Cara dagangnya bagaimana? Kalau lepas modalnya, lepas caranya, mana bisa ma'rifatnya benar, mana bisa hakikatnya benar? Ini supaya kita menjaga diri kita, kemudian rumah tangga kita. Adapun orang yang di luar rumah tangga kita, husnudzan, jangan lain dari itu. Kita baik sangka, selesai. Kita tidak ditanya masalah orang lain, yang ditanya masalah rumah tangga kita. Bagaimana kita ngurus diri kita, istri kita, anak kita, semua kita-kita itu tadi. Kemudian yang di sebelah rumah, dia ditanya masalah sebelah rumah dia juga. Masing-masing rumah tangga akan ditanya. Jadi kita nggak usah mengurusin orang yang di sebelah rumah, karena yang di sebelah ada juga kepala keluarga yang bertanggung jawab atas rumahnya. Ini kita apa ini suka membicarakan rumah tangga orang, rumah tangga kita masih hambur-andur, hambur kaut. Hambur kaut itu tidak ada di bahasa alam gaib.
Ini ada orang punya datu, jadi dia menjadikan datunya Tuhan. Jadi tatkala kesusahan, datu ini cucu sempian kesusahan, tulung, datang dan tayangan. Kamu siapa? Ulun cucu pian datu. Siapa ya? Abahnya siapa? Ulun bin anu. Apa keperluan memanggil udah? Oh, ulun pun urusan rumah tangga. Kucang kacir. Oh, cucuku, kucang kacir tidak ada itu di dalam kamus bahasa alam gaib. Jadi maaf Datuk, kada bisa mengabulkannya sebab kada mengerti apa itu kucang kacir. Wassalam. Bisa juga bola sinetron dan tayangan. Mudah-mudahan kita sebagai kepala rumah tangga diberi Allah modal yang halal, ilmu untuk bekerja yang halal, niatnya pun yang halal, sehingga kita mendapat ma'rifat dan hakikat yang benar. Karena tanpa yang benar, niscaya hakikat ma'rifatnya itu pun tidak benar. Walaupun dia bisa terbang, itu baru burung. Walaupun dia bisa melihat yang di dalam, itu baru komputer. Walaupun dia bisa berenang di dalam air, itu hanya ikan. Jadi kita tidak terpengaruh kepada orang yang bisa terbang, orang yang berjalan di atas air, orang yang melihat sesuatu yang gaib. Kita tidak terpengaruh. Kita terpengaruh dengan orang yang benar, benar tauhidnya, benar hakikatnya, benar syariatnya, benar thariqatnya. Mudah-mudahan Allah selalu menjalankan kita di jalan kebenaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Datuk Kalampaya menuntut ilmu aja di luar negeri, di Makkah, gurunya siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gurunya enggak ada yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gurunya itu Masya Allah, semuanya gurunya orang yang warisnya Rasulullah. Dan diberikan titel khalifah oleh gurunya. Gurunya itu adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang disebut Syekh Samman. Syekh Samman itu khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Muhammad Al-Khalwati. Oleh sebab itu thariqat Sammaniyah adalah kumpulan dari dua thariqat, yaitu Khalwatiyah dan Qadiriyah. Dan beliau itu adalah memegang akan kunci kuburnya Rasulullah, kunci makam Rasulullah. Orang yang mau ziarah ke makam Rasulullah harus melewat beliau dulu, karena kunci makamnya di tangan beliau. Jadi dibawa ke rumah beliau, diberi makan dulu. Udah dari situ baru dapat izin beliau untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu aturan ziarah, waqtul buyuta min abwabiha. Kalau mau ziarah harus dari mana dulu mulainya? Siapa dulu yang megang kuncinya? Wadhalika bermula riwayat hidup orang-orang saleh itu tadi, kal qurar wal barqatil musyiqah wal jawharil syaffaf wal mashra'ir rawi wal qirtas wa kanzil barahin wa faydil asrar wa ghairiha. Seperti kitab Al-Ghurar, kitab Barqatil Musyiqah, kitab Jawharil Syaffaf,
kitab Masra'ir Rawi, kitab Al-Qirtas, kitab Kanzil Barahin, kitab Faidul Asrar, wa ghairiha, lain-lainnya. Ini semua kitab-kitab ini menceritakan riwayat-riwayat hidup satu persatu orang-orang yang arif billah, bagaimana perjalanan-perjalanan mereka. Nah, misalnya aja di dalam Masra'ir Rawi itu perjalanan Habib Abdullah Al-Idrus, kemudian perjalanan anak-anaknya, cucu-cucunya, supaya Al-Idrus ini dia udah tahu bahwa datuku begini, nah aku gimana, nah itu jadi kula datu begini aku begina kan ada kena, kalau datu begini aku begini kan cocok, kalau datu begini aku begina, yang satunya aku beginu kan sudah nggak sama udah. Nah, jadi oleh sebab itu setiap haulan orang soleh itu dibaca riwayat hidupnya supaya anak cucunya bisa mengikuti, bukan untuk membanggakan kadang. Kalau Datuk Kalampayan menuntut ilmu 35 tahun, cucu-cucunya ada enggak yang 35 tahun menuntut ilmu? Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau menuju Martapura, kemudian beliau kawin dengan Ratu Aminah, anaknya oleh seorang raja di Martapura. Kemudian raja sebagai mertua menyerahkan pangkat kerajaan kepada Syekh Muhammad Arsad, karena Syekh Muhammad Arsad ini alim, pahlawan dan sebagainya. Jadi ujar mentua ikam aja nakeh nang jadi raja, aku hendak bawa wirid aja amal belajar ya aku wiritan jadi raja hendak bahalwat. Datuk Kalampayan hendak disuruh jadi raja pulang berpangkat di Martapura sini. Ujar Datuk Kalampayan, maaf bah pian mentua ulun abah ulun ini kada disuruh oleh guru berpangkat, ulun disuruh maajar, jadi ulun minta ampun aja lah, jangan sampai ulun pian lapas lah. Ulun sayang mana ulun si Aminah nenek, si Gusti Aminah nih sayang ulun, si Antung Aminah nih pang ulun Datuk Kalampayan bisa bener si dine ka ini kasih Gusti Minah. Ratu Aminah itu kuburnya tahulah limbah Datuk Kalampayan, lalu ada seikong di belakang, limbah seikong di belakang, seikong pulang, tapi antaranya nang dua ini antara limbah Datuk Kalampayan langsung di belakangnya seikong, itu antara ada pulang seikong, nah itu tak nasi kong itu nang Ratu Aminah dalam kubah di Kalampayan. Ini nang Gusti tadi anak raja tadi. Jadi maaf aja bahaya artinya, nah jangan sampai menjadikan unar nang ini. Jadi kena pian ampih jadi mintu haulun, jangan tak Aminah kena ampih kawin ulun, kada tak ulun ini kada disuruh guru bapangkat, ulun disuruh maajar aja. Nah itu tak tahu anak cucu Kalampayan wah ini katuju aja kah bapangkat atau kada kah katuju jadi guru agama aja kah, wallahu alam bisawab, makan malam dan aswab. Matinya harus tahu riwayatnya ini Datuk. Allah tiga 35 tahun mengaji, Mbah Burik mengajar ya. Mbah di mana papa makan beliau bahuma bekebun. Apabila bahuma bekebun tentu hasil perumahan kebun dijual, artinya berdagang. Nah itu kan. Nah itu. Adakah terdengar riwayatnya di mana toko Datuk Kalampayan? Nah, berarti nang bahuma itu orang disuruh sidin. Berarti nang berdagang itu orang disuruh sidin. Berarti nang berkebun orang disuruh sidin. Sesudah dilajari lalu diandaki modal. Hasil daripada itu untuk sidin. Nah, bukan sidinnya nang duduk di toko,
No. Kalau ada orang mengatakan Syekh Arsad Banjar duduk di toko berdagang, ulun sebagai turunan yang paling terakhir, yang paling kadada artinya ini, yaitu kada payu baharga maka kalum ulun kada ridho. Sebab kadada riwayat nang datuk orang kaya itu duduk di toko. Kalau mengadakan tempat-tempat untuk orang yang mendagangkan menjalankan duit sidin, boleh jadi kita masuk akal aja. Sebab gawian sidin ma'ajar tariqat, ma'ajar syariat. Itu nang datang ke dalam pagar itu masing-masing orang. Nah itu. Dan rumah di dalam pagar itu dipakai semuanya waktu pengajian. Bahkan ada waktu yang bermalam-malam di rumah-rumah di situ. Nah itu. Jadi dalam pagar itu mengaji, habis mengaji makan di mana hendak makan, naik aja di rumah-rumah nang di situ. Dan hendak guring, ayo aja di mana-mana situ asal jangan nyuntan aja. Nah itu. Dalam pagar itu tahu nggak? Nang membari tanahnya. Nang membari tanahnya mintuha tadi membari tanah anaknya si Gusti Aminah kan udah bari nakanya tanah di situ nah lalu diandaki batas disebutkan orang-orang di dalam situ dalam pagar karena udah dipagar itu nah ini punya Muhammad Arsad nang babar itu raja. Jakawayah ini telah Jakawayah ini tah bupati bisi minantu tuan guru lalu ujar bupati ikan majarwa jadi bupati pulang aku kena nang bawirit aja bahalwat ujar si tuan guru anu bah ulun kada kawa jadi bupati ulun disuruh maajar aja. Wah ujar bupati ayo enak aku barikan tanah di situ nah kalau disebut misalnya sakumpul misalnya jadi mintuha tah membari apa minantu tanah mintuha membari minantu tanah diulah rumah. Masya Allah. Doakan mudah ulun tahan lah ulun dak menangis bekuriak dalap yang rawan ulunnya jauh banar daripada padatuan. Kada ada menurut sedikit-dikit ulun termasuk orang nang katulahan lawan padatuan. Padatuan alim ulun jahil, padatuan pamurah ulun apik, padatuan tawadu ulun sombong, padatuan paibadat ulun pengoler. Doakan berataan mudahan ulun diakui datuk karampayan cucunya jangan diusir. Tapi pengakuan ulun berdasarkan macam tanda-tandanya jauh daripada cucu sidin. Lain perjalanan daripada sini. Mudah-mudahan Allah menjazab, menarik ulun supaya bisa mengikuti datuk, supaya jangan sampai termasuk durhaka kepada orang tua. Qala Sayyidi Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu ba'da kalamin lahu fi ta'rifi tariqatihim wa jaliyati ahwalihim. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu sesudah sidin membicarakan pada menyatakan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjelaskan perhatian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahulu kita masih ingat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya apabila sudah umur di atas dari 50 tawiyah bisa permanen, sangat mengurangi tidur di waktu malam. Kemudian wataraka mukhalatatal awam dan tidak lagi bermasyarakat. Betul enggak? Betul enggak? Begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya begitu. Kalau udah 50 kepala 5 tidak lagi tidur malam kecuali sedikit 2 jam dan tidak lagi bergaul kecuali dengan ulama. Lain dari ulama ditinggalkan oleh mereka.
Itu halaman 7. Coba lihat bukunya nih, halaman 7. Nah, dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kira-kira begitulah. Ya tulisannya wa idza kabira ahaduhum tawiya bisaqal manam wa tajannaba mukhalatatal awam. Ada ahli sunnah wal jamaah apabila tiap satu dari mereka udah tua, niscaya mengurangi ia akan tidur di waktu malam dan tidak lagi bergaul satupun dengan orang yang bukan ulama. Nah ini udah tahu perjalanannya satu, begitu kalau udah kepala 5. Aduh, kita udah kepala 6 masih senang bergaul lagi sama orang-orang awam, jauh sekali ya, karena kita belum tahu bagaimana cara beliau-beliau itu. Jadi diisi waktu itu kalau udah kepala 5 dengan mutalaah kitab-kitab agama sambil berwirid itu sekadarnya, dan wirid itu disembunyikan seperti menangis, jangan sampai ada yang tahu. Karena tangis yang sendirian tidak ada yang tahu, hanya Allah, itulah yang diharapkan untuk menghapuskan segala dosa. Tapi tangis yang ketahuan orang lain itu dikhawatirkan ujub dan riya. Fa'lam anna tariqatas sadati al-abi alwi hiya siratullahil mustaqim wa hum minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Ujar Sidin, ketahui olehmu bahwa perjalanan pemimpin-pemimpin ahli sunnah wal jamaah yang disebut al-abi alwi, turunan Rasulullah, yaitu perjalanan yang diperintah Allah. Kita berjalan di situ, dan perjalanan itu adalah benar, lurus. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi Allah nikmat. Nikmat yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jadi yang disebut nikmat di sini yang dirasakan oleh ahli sunnah jamaah adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Bukan hanya taat kepada Allah aja, taat kepada Rasulullah juga. Bagaimana mau taat kepada Rasulullah kalau tidak dibicarakan masalah Rasulullahnya? Apalagi Rasulullah tidak disebut Rasulullah, Muhammad disamakan Rasulullah dengan Muhammad dengan penjual minyak harum. Maaflah kalau ada khatib-khatib, kalau ada dai-dai di sini, kalau Rasulullah itu sebut Rasulullah, Sayyidina itu disebut begitu, kadar rugi menyambat Sayyidina, Nabiyina, kadar rugi menyambat Rasulullah, kadar rugi. Kalau Muhammad aja rugi. Coba lihat Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di halayak kamu ini Rasulullah. Ini bukan Allah Ta'ala mengatakan begitu, wa'lamu anna fikum Muhammadan, bukan, Rasulullah. Allah sendiri bicarakan Rasulullah begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan Muhammadun. Nah, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi apa sih orang-orang kalau rasa enggan mengatakan Rasulullah, mengatakan Sayyidina, hanya yang senang di hatinya Muhammad, Ibrahim, Isa, Musa. Oh, seakan-akan Muhammad, Ibrahim, Isa, Musa itu cucunya.
Apa salahnya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Isa, Sayyidina Musa? Nah, karena memang pendidikannya meratakan, orang itu dianggapnya sama, bamata dua baidung berapa? Baidung berapa? Baidung dua luangnya sama aja Muhammad tulon aku. Oh, sama datang di mana? Orangnya bacaan fasih, seorang membaca luput, datang di mana sama? Rasulullah bininya 9, kita aja 2 kada tahan. Datang di mana sama? Hah? Rasulullah itu sugih, kita ini bakikih. Wa wajadaka ailan wa wajadaka ailan fa aghna ai bimali Khadijah. Engkau yang Muhammad dahulunya susah, sekarang sesudah kawin dengan Khadijah sugih. Nah, Rasulullah sugih, kita susah. Ya nang jadi hendak sugih benar menuruti Nabi, tapi Nabi itu limbah kawin sugih karena bininya nang sugih. Ada kita kawin luan bini nang bakikih, pada bakikih di atas bakikih. Jadi bakikihun ala bakikihin payakunu bakikihani. Tasniyah jadinya. Kenapa jar aku kawin ini jar? Jadi mbahnya kawin susah, babini pulang sikong, maginya susah. Bini nang anom hamok nang tuha daur, jadi duit habis amburadur. Kenapa jar? Maka Tuhan berucap di Quran, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wa kana wallahu wasi'un alim. Bahasa kitanya minto jana, maksudnya apabila orang hendak sugih bawa kawin, kenapa jadi orang kawin jadi susah? Nah, jawabannya karena ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kalau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti Tuhan kada menyalahi janjinya. Kawin sugih, kawin pulang bercambah sugih, kawin pulang bercambah sugih. Iya, menjadikan sampian Anda kawin terus. Nah, itu macam apa ahli sunnah wal jamaah? Pertama alim dulu. Nah, kalau sudah alim, kawin kada, guru nang menyuruh. Ujar guru, nyawa unda suruh kawin. Karena guru nang menyuruh, di sini ahli sunnahnya. Ahli sunnahnya di sini perintah guru. Kalau menurut perintah guru sesuai yang dengan perintah Allah, pas saya lalu sugih. Ujar guru, kawin pulang nyawa, kawin pulang, besugih pulang. Ujar guru, kawin lagi, kawin pulang. Ada kita nih rendak minta izin kawin lah, no aja guru. Dah yang ini jangan nyaman sorongan aja. Ini apa nak sugih? Menang kada izin, bagawi-gawi itu kada sa izin perguruan, kada mau berberkat, bahkan mengangkat. Entah. Kasihan aja pang bincul nek. Taat kepada Allah sebagai Tuhan, taat kepada Rasul sebagai guru. Nah, wa ma'iyyatun nabiyyin wa ma'iyyati atau kepada bitaatihi wa taati rasuli wa ma'iyyati nabiyyin wa siddiqin wa sholihin. Pertama yang disebut orang-orang yang berjalan Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapat nikmat Allah. Nikmat Allah itu pertama taat kepada Allah, 2 taat kepada Rasulullah, 3 dikawalakan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang soleh. Dari nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Nah itu. Ini tandanya orang yang berjalan di jalan Ahlus Sunnah Jamaah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, temannya orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Maka orang-orang soleh itulah yang paling baik menjadi teman. Jadi kalau bini kita soleh, maka itu baik. Kalau lakinya soleh,
maka itu nang baik. Jadi kalau laki soleh, bininya solehah, anaknya lamun laki-laki taufik, lamun bini-bini hidayah. Kada gampang. Dapat cucu pulang laki-laki, lawan bini-bini, siapa ngarannya nang bini-bini? Waduh, nang bini-bini ngarannya apa? Siapa misalnya? Siapa ngarannya? Barangnya. Barangnya misalnya si Fatimah. Nang laki-laki misalnya Syukur. Nang bini-bini pulang cucu Sabar. Jadi Siti Sabar lawan si Anang Syukur. Kada gampang. Bagus-bagus ngaran lah. Lamun mintu pang abahnya Abu Jahal. Umanya Hutama, anaknya Pak Jahannam. Bubuhan nang katulahan barataan. Sabubuhan katulahan aja. Dzalikal fadlu minallah. Semua itu berjalan di jalan Ahlus Sunnah Jamaah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kawannya orang soleh, itu adalah anugerah dari Allah. Nah ini, jadi kita ini hanya menerima aja, bukan karena kecerdasan, bukan karena turunan, bukan karena kepintaran, bukan karena kegagahan, kekuatan sebagainya, bukan. Kalau karena pintar, gagah, turunan lalu aku bisa taat kepada Allah dan Rasul, berkawan dengan wali-wali, tidak. Itu semuanya fadlullah. Dzalikal fadlu minallah. Kenapa aku jadi kada dibari kurnia itu, kada dibari? Kenapa aku kada dibari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahkan aku dijadikan orang yang memusuhi ulama, sedangkan yang memusuhi ulama itu ciri orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri orang yang 72. Aku ini memusuhi, menyariki, menyambati. Kenapa aku kada dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa? Wah, jangan ditanya. Wa kafa billahi alim. Allah sudah tahu bahwa kamu tidak patut untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kafa billahi alim. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan Allah termasuk orang yang mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai barang. Kalau kita tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai barang. Karena siapa yang kita cintai, itu jualah teman kita. Manusia berteman kepada yang dicintainya. Manusia memusuhi kepada orang yang dibencinya. Pasti. Wa ma khalafa tariqa wa ma khalafa tariqata alu abi alawi bihaitsu yadduha fa huwa min as-subulil mutafarriqah wa ma khalafa tariqata ali abi alawi bihaitsu yadduha wa huwa min as-subulil mutafarriqah an sabilillah. Dan apa-apa jalan yang menyalahi dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk 72 jalan yang tidak bisa bersatu. Jadi 72 itu tidak bisa bersatu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bersatu. Yang 72 itu masing-masing. Jadi kada kuat nang 72 ini kada kuat karena masing-masing. Kalau Ahlus Sunnah bersatu jadi kuat. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah Jamaah disebut Rasulullah sawadul a'zam, rombongan yang terbanyak. Karena ini bersatu. Li'anna madara an sabilillah, itu yang jauh dari jalan agama Allah. Jadi yang 72 itu matinya kafir. Yang satu ini matinya Islam.
lianna madara tariqatihim ala aqidati salafus salih wa tasahih taqwa wa zuhdi fid dunya wa luzumi tawadu wa ma'anaqatil ibadah wa muwasalatil awrad wa istish'aril khawf wa kamalil yaqin wa husnil akhlaq wa ikhlasin niyyah wa islahin niyyah wa tathril qulub wa tawiyat wa mujanamatil uyub al khafiyat wa jaliyat wa haqiqatil fadil wal afdal ma huwa kadari indallah wa indallahi huna wa indiyatullah huna min ilmihi man alimahu fi khalqihi man alimahu fi khalqihi. Kemudian peredaran perjalanan Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Rasulullah dan keluarga Rasulullah yang disebut Abi Alwi tadi, yaitu pertama i'tiqadnya i'tiqad as-salafus salih. Jadi tauhidnya itu menurut Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kalau orang mengajari masalah ilmu tauhid, kita tanya dulu, tauhid sampian ini madhab siapa? Ujar beliau, unda kada tahu juga. Nah itu harus beliau tahu. Nang unda pegang ini Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Ini kita jaga, ini kita nih rumah tangga kita ini, jangan sampai tauhidnya di luar daripada batas Abil Hasan Asy'ari, Abi Mansur Maturidi. Kalau fikihnya Nawawi, Rafi'i, ya kan, atau Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Jangan Abu Handak, jangan. Kalau tasawufnya Imam Junaidil Baghdadi. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sesudah akidahnya betul, wa tasahih taqwa, kemudian membenarkan akan takwa kepada Allah. Berarti nah tasawufnya benar, tasahih dan fikihnya benar. Wa zuhdi fid dunya, dan tidak mencintai hati dengan dunia. Jadi kalau dapat dunia ya dapat, kalau kada dapat ya kada, mintu aja masalah dunia ini. Kalunya ada ya ada, kalunya kada ada ya kada ada, mintu aja, kan gampang aja kan. Jadi bukan arti zuhud dari dunia itu membari-bariakan dunia habis lalu, tapi bariakan selawar bariakan. Nah apalagi nang kelihatan burung itu ngarannya gagilaan. Dunia itu coba lihat, ada tempatnya. Kalau pian menganggap duit di kantong biasanya, ya kah? Ya kah? Adalah pian membuat duit dalam hati. Lamun duit dibuat dalam hati, di lubangnya dulu dada, hanya masukkan jutaan di situ kada kawa. Jadi kada ada pian-pian ini nang membuat duit ke dalam dunia, dalam hati itu kada ada. Ya lah, paling-paling membuat duit di bank. Akhirnya ada terusannya bank, sambungannya krok. Jadi kada ada pian ini membuat duit dalam hati itu kada ada. Jadi pian termasuk orang nang zuhud, masya Allah, masya Allah. Emang Ahlussunnah wal Jamaah begitu, harus zuhud dari dunia, tidak meletakkan dunia di dalam hati. Waluzumi tawadu, dan menganggap dirinya paling jahat dari orang lain. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menganggap dirinya paling jahat, bukan menganggap dirinya yang paling benar, bukan. Dia menganggap dirinya paling jahat. Tawadu namanya. Di dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kada khilaf begini, apabila menyangka seseorang di hati bahwa dia lebih baik dari iblis, maka dia lebih buruk dari iblis. Masih sombong lagi artinya, ya Allah. Jadi kita yang paling jahat dari semua makhluk Allah. Kalau kita rasa baik daripada orang lain, udah lain. Itu lain jalan Ahlussunnah, lain.
wa mu'anaqatul ibadah, dan memagut akan ibadah kepada Allah. Ahlus sunnah wal jamaah itu ibadah itu dipagut, dipaluk. Tentunya kalau orang memaluk itu kan mencintai, ya kalau. Wa muwasalatil aurat, dan menyambung segala wiritan-wiritan. Jadi wiritan itu misalnya buka kitab mutalaah, habis kitab ini tauhid, buka pulang ambil tasawuf, lepas tasawuf ambil fikih, lepas itu ambil pulang Quran, lepas Quran ambil dalail, lepas dalail ambil pulang istighfar, lepas istighfar ambil pulang doa, habis doa ambil pulang hizib. Oleh hasil begitulah wiritan untuk muasalah. Begitu Ahlus Sunnah Jamaah tidak membuang-buang waktu. Jadi dilihat saja itu waktunya itu berisi terus dengan ibadah. Wastis'aril khauf, serta merasakan takut kepada Allah. Nah, takutnya ini kepada Allah. Takutnya itu kepada Allah. Kalau biasa orang dagang itu takutnya takut rugi. Kalau orang Ahlus Sunnah takutnya kepada Allah, bukan takut rugi. Gara-gara takut rugi lalu riba, sekalinya diribas itu ruginya. Wa kamalil yakin, dan menyempurnakan keyakinan. Wa husnil akhlaq, dan memperbaiki tingkah laku. Wa islahin niat, dan memperbaiki niat. Niat Bapak, niat Bapak, masing-masing niat kita. Niat Bapak, aku hendak datang ke Langgar Raudhah, Bapak masing-masing itu niat. Niatnya datang itu masing-masing. Itu Allah yang mengetahuinya. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah itu memperbaiki niat. Wa tathhiril qulub, membersihkan hati. Tentu aja daripada sifat-sifat ujub, takabur, riya, sum'ah, hiqid, ghadab, macam-macam itu, su'udzon, wa qawiyat, sama aja ya qulub juga hatinya. Wa mujanabatul hujubil khafiyat wal jaliyat, dan menjauhkan diri daripada segala aib yang di dalam dan aib yang di luar. Wa haqiqatul fadil wal afdal ma huwa kadzalika indallah. Adapun masalah ini orang pangkatnya anu, si anu ini pangkatnya si anu, oh itu masalahnya masalah di sisi Allah. Jadi tidak ada Ahlus Sunnah Jamaah yang menganggap dirinya saya lebih baik daripada si anu itu, si anu itu lebih baik daripada si anu. Tidak ada begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah keafdalannya itu di sisi Allah, bukan di sini. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi bukan pangkat yang di sini yang menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan itu nanti di akhirat. Jangankan pangkat di akhirat, mati aja belum. Jangankan mati, garing aja kada. Wa indiyatullahuna man alimahu fi khalqih. Tandanya di sini, maksudnya orang yang mulia di sisi Allah di sini, orang yang diketahui Allah ini mulia di dalam ilmu Allah juga. Nah, oleh sebab itu kada tahu kita siapa yang paling mulia, kada tahu kita. Lamun kita nih mengaku unda sudah aja nang masuk surga di sekumpul di Ramadan, yang lainnya lah keberatan muha kegilaan babana kan sudah. Wala yuhitu ahadun bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Dan tidak ada seseorang juga pun mengetahui yang di dalam ilmu Allah itu.
Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, itu makhluk Tuhan yang disebut kursi di atas langit itu lebih lebar daripada 7 langit dan 7 bumi. Jadi kalau bumi ini lebarnya 7 lapis sekian, maka dibanding dengan langit 7 lapis, maka bumi ini bisa diletakkan di dalam langit. Kemudian langit itu 7 lapis diraih jadinya lebar. Bumi 7 lapis diraih dengan langit tadi 7 lapis, lalu diandap ke dalam kursi yang di atas langit tadi, maka seperti utas di atas pucuk gunung. Nang kayak apa ganalnya kursi ini. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Lebih luas kursi itu daripada langit dan bumi. Lamun kursi nang di DPR Martapura ini kan kira-kira luasnya sekadar apa telah. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Langit berapa sudah tahunnya kada pernah gugur, bancar kada pernah, pecah kada pernah, padahal kada ada betihang-tihang. Bujurkah? 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 Nah, Tuhan yang memeliharanya, wala ya'udu hifdhuhuma. Tidak ada satupun yang membantu Allah atas memelihara langit dan bumi itu. Padahal kalau kita pandang secara akal lah, kalau kursi itu lebih besar dari langit dan bumi, sedangkan anak di atas langit, nang paling barat itu di atas, mestinya kan gugur. Tapi wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau gugur kursinya ke langit, langitnya bungkas, gugur ke tanah, makin hancur lagi. Sedangkan tanahnya kada hancur, langitnya kada hancur, berarti kursinya kada gugur. Nah, siapa yang menjaga itu? Wala ya'udu hifdhuhuma. Allah sendirian yang menjaganya, tidak ada dibantu oleh orang lain. Wala ya'uduhu wala yu'inuhu. Ya kan? Wala ya'udu hifdhuhuma wala ya'udu wala yu'inuhu fi hifdhihima. Tidak ada seseorang yang membantu Allah di dalam menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah Ta'ala orang yang sangat tinggi dan sangat besar. Wa 'alan nasi wa a'dhamuhum wa aqrabuhum ila al-'aliyyil 'azim wal qurbi minhu subhanahu yakun bihasabi quwwatil imani wal yaqini wal ihsan wa iqamatil fara'id wal ikthar min an-nawafil wa at-takhalluq bi akhlaqi nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sebagai penutupnya, karena mungkin pian kauyuhan jualah bakas hari besar hari ini, bakas menonton orang Ba'adu apa ngarannya itu onta kah kira-kira lah hari ini tadi. Iya kah, bakas nang ada nang bakas berjalan-jalan ya kah keliling ke kauyuhan kira-kira. Ulun pun kesehatan menurun juga. Rasa pusing nih, rasa pusing. Rasa hendak muntah. Mungkin darahnya naik atau mungkin juga ada angin apa kalau tahu semau. Jadi sebagai penghabisan walaupun belum pukul 5 lagi, hendak istirahat dulu, hendak istirahat. Bermula manusia yang paling tinggi derajatnya dan paling besar dan paling hampir kepada Allah, itu manusia yang imannya kuat, yakinnya kuat, dan ikhlasnya pun kuat, dan melaksanakan segala yang fardu serta memperbanyak segala yang sunnah. Terakhir laku tingkahnya persis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah? Nah ini al-mutakhalliqi bi akhlaqillahi ta'ala. Rasulullahnya itu perangainya persis Allah Ta'ala. Bagaimana? Minar rahmati war rafah.
daripada kasih sayang kepada orang sampai kepada musuh-musuhnya. Lihat musuh-musuhnya dikasih sayanginya. Contoh pada ketika Rasulullah dan teman-teman beliau disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya, datang malaikat yang diberi kekuasaan menjaga 2 biji gunung di Mekah sana. Katanya malaikat itu datang semuanya, ya Rasulullah, ulun ini petugas yang menjaga 2 gunung ini. Kalau sampeyan memberi izin 2 biji gunung ini ulun angkat, ulun hampas di kepalanya bubuhan Abu Jahal itu berataan musuh pian supaya lenyap berataan mati. Nah, apa bilang ulun kalau tahan hakim kayak ini pian yang kayak ini sudah bagusnya macam-macamnya di macam-macamnya hantang kejuran asalkan begini nang kayak apa kasih sayangnya Rasulullah, berarti kasih sayangnya Allah. Ujar Rasulullah, aku mengharapkan kepada Allah kalau nanti ada turunannya yang mentauhidkan kepada Allah. Begitu Rasulullah. Kata-katanya, aku mengharapkan kepada Allah kalau nanti ada zuriatnya yang maasakan Allah. Begitu, bukan begini. Jangan, siapa tahu kan ada turunannya yang menabiakan undah. Bukan begitu. Aku mengharapkan kepada Allah ada nanti turunannya yang percaya kepada Allah. Begitu, walaupun lawan aku pada percaya. Apa asalnya? Ikrimah anaknya Abu Jahal berpikir, kalau begini bapak terhadap Rasulullah itu begini terhadap bapak, Rasulullah berbuat baik kepada bapak ini berbuat jahat kepada Rasulullah. Malu dong kalau saya berbuat seperti bapak. Saya udah nggak mengikuti bapak, saya ngikuti Rasulullah aja, masuk Islam beriman. Jadi rawi hadis an Ikrimah ibni Abi Jahal radhiyallahu anhu, jangan anhuma. Kalau anhuma Abu Jahalnya keempat. Begitu Rasulullah SAW. Allah Ta'ala bang, apa Tuhan kada tahu lawan Abu Jahal? Nang maulah Abu Jahal Tuhan, nang maulah Abu Lahab Tuhan. Inya kada percaya lawan Tuhan, tapi tetap diberi umur, kada dimatiakan oleh Tuhan. Panjang umurnya Abu Jahal kebian, parak 100, takun akan nubuannya. Kontak tujuan artinya umurnya panjang, duitnya banyak, garing kada bisa jago pulang. Abu Jahal tuh kebal, tak gugur di dalam sumur tuh berisi papaci, berisi papaku, berisi apa lagi tumbak, besi-besi, gugur dalam situ. Ya tak ada apa-apa. Rencananya Rasulullah nang digugurkan ke situ, rencananya baulah sumurnya dia ada penumahnya. Begitu Rasulullah dipadahkan Abu Jahal, padahkan lawan Muhammad. Muhammad tegak, padahkan Muhammad udah garing, padahkan bertobat, kiawakan garing. Lalu pura-pura Abu Jahal ini meriap dingin. Suruhannya datang ke sana, padahal sumur dia ada penumah sudah. Munya Nabi datang, ada pentu gugur matian tak. Jadi hobinya, kesenangannya orang-orang musuh Rasulullah mati. Muninya mendengar Rasulullah garing, imung mananya mudahan mati. Tapi kalau Rasulullah itu sigar, sakit banget hatinya. Orang yang hindengki apabila melihat yang dihirinya, mendengar yang dihirinya, mendapat nikmat, daur banget pikirannya. Tapi kalau yang dihirinya itu dapat bala, imungnya. Tapi Tuhan maha bijaksana, nang menghiri habis hartanya, nang dihiri bertambah hartanya banyak. Nah, lalu mati sakit hati. Itulah yang disebut di Quran, qul mutu bi ghayrikum. Orang nang hiri dengki itu matinya sedang emosi. Waktu emosi maka jantungnya mendadak. Qul mutu bi ghayrikum.
Nah, Allah Ta'ala sudah tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu memusuhi Rasulullah, bahkan Allahnya kalau dipercayainya masih diberi rezeki lagi. Nah, jadi Allah Ta'ala kasih sayang. Rasulullah kan sudah tahu orang menyakiti seorang, kawan seorang banyak kan ngatian dibunuhnya, jangan dihantak gunung kasih itu aja Rasulullah, jangan. Artinya pahamannya itulah, tapi sidin bocap itu aku mengharapkan ada anak cucunya nang batauhid kepada Allah. Jadi pahamannya jangan gunung tadi dihampas. Bah lamun kita ada orang memusuhi, datang orang ulunlah memukulnya, kenapa jadi bahabar pulang hantam sudah, apalagi minta izin pulang, minta izin itu ada wangannya. Mun kita kayak itu kalau jadi kita tuh nasga, tahu lah nasga, ganas. Kalau Allah Ta'ala itu Rauf Rahim, Rasulullah Rauf Rahim, terhadap musuhnya kasih sayang, apalagi terhadap temannya. Jadi kita kayak apa akhlak kita ini penyarikan, ada juga yang penyarikan pemarahan, ya kan, mengaku makrifat lawan Tuhan masih penyarikan, kalau dia ada makrifat banget. Allah Ta'ala kasih sayang, Nabi kasih sayang, orang kasih sayang itu kalau ada penyarikan pemarahan kada ada. Lamun memang sedikit ngapang dibangga balakok, kada orang kasih sayang itu mengalah aja, mengalah. Andai kata telah bini tawali, lakinya wallah, karena walinya tadi kasih sayangnya inya mengalah lawan bini, lawan lakinya. Si bini tadi mengalah lawan laki. Kenapa? Lamunnya kada mengalah katulahan laki. Supaya jangan katulahan laki, mengalah. Jadi mengalah itu supaya orang selamat. Kalau kita melawan kasihan orang. Mereka yang ujar Abah Muni juga. Ya, mun da kada wani sarik orang jaga. Busiah unda wali katulahan kana urang itu Pak. Sifat pemarah itu bukan sifatnya Allah, bukan sifat Rasulullah, tidak. Jadi ahli sunnah wal jamaah menurut akhlak Rasulullah. Nomor satu akhlaknya yaitu akhlak Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa milkil asya, dan memiliki segala macam. Itu Allah. Allah maka itu. Lalu sesuatu diserahkan semuanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memiliki seluruh sesuatu. Bahasa kitanya sugih. Jadi orang ahlussunnah wal jamaah, kasih sayang terhadap musuh apalagi kawan sugih. Pulang ini menarik banget. Sugih ini menarik banget. Hendak jawab sugih guru sok. Ahlussunnah wal jamaah wa milkil asya, kan wa milki itu atau kepada rahmati atau kepada rahmati, ya kan? Rahmati itu kan bayan daripada akhlakillah. Jadi ahlussunnah wal jamaah itu menurut Rasulullah menurut Allah, yaitu apa? Kasih sayang dan mengalah dan memiliki segala sesuatu. Sugih wa taqaddusi anil awsafil ghairil kamilah, dan menjaga kebersihan diri dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Al-ghairil kamilah, yang tidak baik. Awsaf sifat-sifat, al-ghairil kamilah sifat yang ghairil kamilah, yang tidak baik. Wassalamati minha, dan selamat dari sifat yang tidak baik seperti sombong, ya kan? Rasa inya ampun kampung. Nah itu tuh. Merasa kita ampun kampung, iya sudah. Merasa kita nih ampun Tuhan, berarti kampung ini sepampunnya Tuhan juga. Tapi kita ini rasa bisi kampung tuh bang, jadi seakan-akan Tuhan kalau bisi kampung telah mencorong yang bisi. Iya, jadi kalau wanita wenang-wenang di kampung Allah Ta'ala apa?
wa ita'il aman. Nah lihat, wa ita'il aman, Allah Ta'ala itu memberikan keamanan. Iblis tahu lah ya, iblis itu kan memusuhi Allah, disuruh Allah SWT menghormat seorang alim. Kan yang alim waktu itu kan Nabi Adam, disuruh menghormat orang alim. Kan Nabi Adam itu orang alim, ulama. Wa 'allama Adamal asma kullaha, kan alim. Disuruh iblis menghormat lawan Nabi Adam orang alim, kada maunya. Jadi ulama kada menghormat orang alim itu iblis. Raja kah? Apabila kada hormat orang alim, iblis. Kemudian diusir Tuhan daripada rahmatnya si iblis nih. Ujar iblis, Tuhan piankan kasih sayang, piankan kasih sayang, ulun mohon lawan pian satu aja, napa panjangkan umur ulun seumur dunia. Ujar Tuhan, ayu aja i'ta'il aman. Lamun kita orang musuhi kita, ya Allah mati akan malam ini juga, jangan tak isuk lagi ya Allah, cabut ruhnya wahini juga mun kita kayak itu Allah. Tapi kalau orang wali-wali, orang nang al-sunnah, ya Allah nang memusuhi ulun tu banyakkan hartanya, panjangkan umurnya, sigarakan awaknya, doanya lain, membalas dengan buah nang masak. Orang memukul dengan kayu, tapi pohon kayu membalas dengan buah nang masak, manis lagi. Itu pohon kayu aja. Bisa kamu lihat pohon kayu dihamput orang lawan kayu, tangan lawan kayu behelo, ya kan? Inya membalas dengan buah yang manis masak, belah lagi sudah tinggal makan aja. Itu hanya pohon kayu, belum lagi orang halus sama jamaah. Kalau dipukul orang, pukul orang, inya baca Quran sahatan, ya Allah sampaikan pahalanya kesan orang menyumpai ulun itu. Ayo. Luar biasa perhatian al-sunnah jamaah. I'ta'il aman wal i'tilai ala haqaiqil umur. Dan mereka itu memandang hakikat segala perkara ini, yaitu berkesudahan. Apapun ada akhirnya, ya kan? Sugih, apa habisannya? Bakiki. Sehat, apa habisannya? Garing, ya kan? Anom, apa habisannya? Gigi kilo, mata kabur, pendengar daur, berjalan tamara tak undur, tulang belakang lantur, muntung beliur, makanan bubur, uban bahambor, berjalan tamara tak undur, pahabisan liang kubur. Semua sesuatu ada akhirnya. Orang sugih akhirnya susah, orang sehat akhirnya sakit, orang anom akhirnya tuha, orang baik rupa akhirnya bahnya bahari ini nijar nyawa tokah bintangnya, nang itu bulannya, itu mataharinya. Wah ini pang nang matahari tadi jadi napa? Jadi lampu pajah. Nah, ada lilin menyala, ada mataharinya pajah, gerhana seluruh dunia. Kalau di Martapura ada matahari mati, Martapura ini pajah, garaha tuh bang. Tapi kalau di Martapura ada lilin, pajah lilin, 100 buting lilin pajah, apalagi lilinnya kada menyala juga, kada masalah. Nang dikhawatirkan mataharinya nang pajah, habis gelap gelita. Tapi Datuk Kalampayan mataharinya, beliau waliullah,
Orang waliullah itu kada mati dalam kubur. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Oleh sebab itu dulu masdar teruskan aja yang lain menyambung tahlilan terus setiap pengajian di sini dan malam Jumat, jangan ditinggal, khususan ila rohi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan lah. Itu sebagai nasihat agama benar aja. Terusakan tahlilan, terusakan. Jangan kada diterusakan, jangan terusakan. Maulud terusakan, burdah diterusakan. Hari Jumat limbah subuh baca hizib hari Jumat, sholawat dalail. Itu setiap hari Jumat pagi membaca dalail nang wirid Jumat itu. Karena di dalam sholawat nang hari Jumat itu apabila dibaca hari Jumat maka satu huruf daripada huruf Jumat itu tadi, hurufnya itu berapa hurufnya nang hizib Jumat itu berapa hurufnya, diberikan tiap satu hurufnya satu kali haji, pahala haji yang diterima, dan satu mahliga di dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu melihat akan segala hakikat sesuatu itu berkesudahan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa 'uluwil rutbati, dan diberikan pangkat yang tinggi, wibawa. Jadi Allah berwibawa, Rasulullah berwibawa, ahli sunnah pun. Ahli sunnah ini paling dikhawatirkan oleh orang-orang. Kalau ahli sunnah itu membaca doa, orang pada menggetar semua, takut kalau doanya salah-salah. Aku jarang takutan lawan muntung sini saja. Kalau muntung sini itu terbalik habis-habisan, bahaya. Awalah. Nah itu. Beliau diam-diam aja. Kalau sudah beliau datang apanya kan. Mudah-mudahan habis duitnya, ya mudah-mudahan. Langsung mengkapian. Langsung mudah. Itu namanya uluwir rutbah. Allah Ta'ala itu aliyun, Rasulullah aliyun juga, maka orang ahli sunnah uluwir rutbah ila akhir awsafil husna. Wa kullu hadha min al-haqqil wawi wal kalam alaihi tabyinul haqq insyaallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ulun serumah tanggaan dan sekeluargaan memohon ampun, maaf, ridho dan halal kepada semua sempian. Sekali lagi ulun sekeluargaan minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada pian beratan, dan minta doakan mudahan ulun sekeluarga diampuni Allah dan diselamatkan dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namut biha numatu insyaallah ta'ala aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman al-Fuqara wal-Du'afa wal-Masakin, ya Hadi al-Mudallin, ya Farij al-Karbat al-Makrubin, ya Nasir al-Muslimin, ya Rahim al-Mudnibin, ya Rahim al-Mudnibin, ya Rahim al-Mudnibin.
اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذرياتهم ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا أجمعين وجيراننا وتلامذاتي يا الله من النساء والرجال وكل من تبنى بي وكل من صافحني وكل من أحبني من أوليائك المتقين اجعلنا يا الله وإياهم من أوليائك المتقين اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين اجعلنا يا الله وإياهم من أوليائك المتقين يا الله اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه بلياء بن ملكا ابن الفحشر ابن السام ابن نوح عليه السلام وبجاه قطب الأقطاب وبجاه أوتار الأخيار وبجاه النجباء وبجاه رقبة وبجاه نقبة وبجاه أبدال وبجاه غوث وقعبة الله وبجاه غوث وقعبة الله وبجاه غوث وقعبة الله وامددنا بمددهم في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين رب العالمين وارزقنا اللهم وإياهم بفضلك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين وصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية ولا تعذبنا يا الله يا الله يا الله وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأدخلنا وإياهم برحمتك وفضلك وكرامك جنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم يا من وفق أهل الخير خير وفقنا للخير وعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة تقبل الله منكم